Di desa kecil yang dikelilingi sawah dan juga kebun, hiduplah Anang. Hari-harinya sederhana dan mungkin terlalu sederhana. Tidak banyak yang ia lakukan selain merenung dan memikirkan cinta pertamanya, Bunga. Namun di balik kesederhanaannya itu ada cinta yang tulus dan juga mendalam. Hari-hari kayak gini, rasanya waktu berjalan lambat banget. Tapi kalau sama Bunga, waktu itu terasa cepet banget. Heran deh aku. Hai Anang, ngapain duduk di situ? Kayak nggak ada kerjaan lain aja. Ya emang gak ada kerjaan lain, Bunga. Aku kan pengangguran. Hehehe. Tapi kalau ada kamu, duduk kayak gini udah lebih dari cukup kok. Dasar pemalas. Udah sini bantuin aku bawa sayuran ini, berat tahu. Kalau buat kamu gak ada yang berat, Bunga. Kadang cinta tak butuh tempat mewah atau banyak uang, tapi cinta seperti Anang dan Bunga selalu mencari celah untuk tetap hidup, bahkan di tengah kesulitan. Kalian tahu gak? Si Anang sama si Bunga tuh makin aneh aja kelakuannya. Memangnya kenapa, Bu Marni? Kok ngomongnya kayak gitu? Ya masa hampir tiap sore itu mereka nongkrong di kebun, kadang di semak-semak. Kalau cuma ngobrol sih nggak apa-apa, tapi ya nggak tahu juga apa yang mereka lakuin. Hehehe, anak muda zaman sekarang nggak ngerti malu ya, bikin heboh aja di kampung kita. Kalau dibiarkan, ini bisa jadi contoh yang buruk buat anak-anak muda yang lain di desa. Harus ada yang negur mereka. Ya Pak Raji, Bapak kan tetua di sini, Bapak harus bertindak tegas. Di desa kecil, gosip menyebar lebih cepat dari angin. Kadang benar dan kadang tidak, tapi dampaknya seringkali terlalu besar. Anang dan Bunga kini menjadi pusat pembicaraan. Meski niat mereka mungkin tak seburuk yang dipikirkan para warga. Kamu kenapa sih? Aku lihat akhir-akhir ini kamu kelihatan sedih terus. Aku bingung Lia. Aku sama Anang cuma pengen punya waktu buat berdua, tapi kayaknya semua orang salah paham sama kami. Ya aku ngerti, tapi kamu tahu sendiri kan, warga di sini tuh suka mikir yang macem-macem. Kamu sama Anang harus lebih berhati-hati. Aku tahu, tapi Anang tuh nggak punya tempat lain Lia. Kami nggak punya uang buat nongkrong di tempat yang lebih layak. Kalau aku nggak nemenin dia, aku takut dia makin terpuruk. Aku ngerti Bunga, aku cuma gak mau kamu sama dia jadi bahan gosipan terus. Kamu tahu kan, Pak Raji itu udah mulai gerah sama kalian. Kadang cinta adalah perjuangan melawan keadaan, melawan stigma, tapi bukan melawan rasa malu. Bunga tahu cinta mereka bukanlah kesalahan, tapi dunia di sekitar mereka membuat terasa seperti itu. Kalau kamu sayang sama Anang, kamu harus bikin dia bangkit Bunga, biar dia juga bisa buktiin ke warga kalau dia itu gak cuma pemuda pengangguran. Iya Lia, aku akan coba. Anton, pemuda desa yang diam-diam menyimpan rasa pada Bunga, bukan tipe yang menerima penolakan dengan mudah. Ia memilih jalur kelicikan untuk merusak reputasi Anang. Berharap dengan cara itu, ia bisa merebut hati Bunga. Anton, baru kelihatan. Biasanya sore-sore kamu ke kebun. Kok sekarang malah nongkrong di sini? Lagi nggak ada kerjaan ya? Males ke kebun, Bu. Lagi banyak yang bikin kesel di desa ini. Kesel kenapa, Ton? Kok wajah kamu kayak habis kena masalah besar? Ini soal Anang sama Bunga. Udah pada tahu kan, mereka sering nongkrong di semak-semak belakang kebun. Aku lihat sendiri beberapa kali mereka itu nganu. Parah banget. Masa sih Ton? Kamu yakin itu mereka nganu? Kalau itu bener, wah parah sekali mereka itu. Yakin, Bu, aku nggak mungkin ngarang. Mereka sering banget ketemu di sana tiap sore. Kalau begini terus, lama-lama nama desa kita rusak gara-gara kelakuan mereka. Kamu lihat mereka nganu di mana, Ton? Jelaskan baik-baik. Di kebun belakang, Pak. Sore-sore mereka sembunyi di sana. Awalnya kupikir cuma kebetulan, tapi setelah beberapa kali lihat, ya kelakuan mereka makin gak pantas. Tapi apa buktinya mereka ngelakuin sesuatu yang gak pantas? Atau yang nganu gitu? Jangan-jangan cuma salah paham doang, Ton. Pakar yuk, kalau mereka nggak ngelakuin apa-apa, kenapa sembunyi-sembunyi? Kenapa nggak di tempat terbuka aja? Kita ini orang kampung, Pak. Hal-hal kayak gini harus dijaga. Kalau enggak, nanti anak-anak muda lain bakal ikut-ikutan. Aduh, anak-anak zaman sekarang ini memang susah diatur. Kalau ini benar, kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Dengan kata-kata yang terbungkus rapi, Anton menyulut api di hati warga. Ia tahu sekali, desas-desus di desa kecil seperti ini lebih cepat menyebar daripada kebenaran.
Di tengah kesulitan dan gosip yang beredar, Anang dan juga Bunga tetap mencari tempat untuk berbagi cerita dan harapan. Kebun itu adalah saksi cinta mereka, tempat di mana mereka bisa melupakan sejenak dunia luar yang keras. Bunga, kamu pernah nggak mikir kalau kita ini terlalu kecil buat dunia ini? Maksud kamu apa, Nang? Maksudku, kita ini cuma dua orang yang pengen bahagia, tapi dunia di luar sana kayak nggak ngasih kita kesempatan, serasa semuanya melawan kita. Tapi kan kita masih punya satu sama lain, Nang. Itu lebih dari cukup buat aku. Kamu tahu Bunga, aku pengen kasih kamu sesuatu yang lebih baik dari ini, yaitu adalah rumah kecil, tempat yang nyaman, masa depan yang pasti. Tapi aku kadang ngerasa nggak mampu. Aku nggak butuh itu sekarang, Nang. Aku cuma butuh kamu. Aku percaya suatu hari nanti kita bisa capai itu semua bareng-bareng. Kadang cinta adalah tentang menerima ketidaksempurnaan. Anang dan Bunga tahu hal itu. Hidup mereka jauh dari ideal, tapi mereka percaya pada kekuatan cinta yang mereka miliki. Anang, kamu denger itu gak? Iya, kayak ada orang. Kita harus hati-hati Bunga. Aku rasa ini nggak aman lagi. Kita pindah aja yuk, cari kebun yang lebih aman. Malam itu, warga desa memutuskan untuk bertindak. Dipimpin oleh Pak Roji, mereka membawa obor, bukan untuk menerangi, tapi untuk mencari kebenaran yang mereka yakini. Jangan berisik, kita pastikan mereka ada di sini. Wah, kalau benar mereka lagi nganu di situ, ini bakal jadi aib buat desa ini, Pak. Iya, tapi kita harus lihat sendiri. Jangan sampai mereka kabur sebelum kita tahu apa yang sudah terjadi. Kita intai dari berbagai sisi. Jangan ada suara keras. Kalau mereka ada, kita langsung gerebek. Malam itu kebun yang biasanya menjadi saksi cinta Anang dan Bunga berubah menjadi panggung bagi keingintahuan dan keputusan warga. Sebuah malam yang akan mengubah segalanya. Nang, kamu tahu nggak kalau aku bisa pilih hidup ini, aku tetap pilih kamu walaupun susah. Kamu tahu kan, aku gak bisa kasih kamu apa-apa sekarang Bunga. Tapi aku janji, suatu hari nanti kita bakal keluar dari semua ini. Anang, Bunga, apa yang kalian lakukan di sini malam-malam? Kalian nganu ya? Hayo, cepat ngaku. Kami gak ngelakuin apa-apa Pak. Kami cuma ngobrol, beneran. Ngobrol di semak-semak malam-malam. Kami ini bukan anak kecil yang bisa dibohongin. Udah jelas mereka nggak cuma ngobrol Pak Haji. Lihat aja sendiri, mereka habis bercocok tanam. Mereka pikir kebun ini milik mereka. Udah tahu bercocok tanam nggak boleh di kebun orang. Udah, tangkap aja. Tolong, kami nggak salah. Tolong, jangan kayak gini. Dalam sekejap, malam yang tenang berubah menjadi kekacauan. Cinta yang tulus terhempit oleh prasangka, oleh amarah yang membara. Tak ada yang mendengar, tak ada yang peduli pada kebenaran. Kita di sini untuk menentukan apa yang harus dilakukan terhadap Anang dan juga Bunga. Ada yang mau bicara terlebih dahulu. Pak Raji, ini udah jelas mereka ini bikin malu desa. Malam-malam di kebun, berduaan. Kita nggak bisa biarin ini. Betul Pak, kalau mereka nggak dihukum, anak-anak muda lain bakal mikir kalau ini hal biasa. Desa kita bisa hancur moralnya. Setuju. Tunggu dulu, kalian nggak tahu apa-apa. Anang dan Bunga cuma ngobrol. Mereka nggak lakuin hal buruk. Kenapa kalian langsung menuduh? Lia, kamu terlalu naif. Kalau mereka nggak salah, kenapa mereka sembunyi-sembunyi di kebun malam-malam? Mereka nggak punya tempat lain. Apa kalian nggak mikir? Mungkin kita yang salah karena terlalu cepat menghakimi. Cukup, kita nggak akan selesai kalau terus berdebat. Saya setuju, mereka harus dihukum. Tapi hukumannya cukup untuk memberi pelajaran, bukan untuk menghancurkan hidup mereka. Kita arak aja mereka keliling kampung, biar mereka malu. Setuju. Kadang keadilan berubah menjadi pelampiasan amarah. Di balai desa itu bukan kebenaran yang dicari, melainkan rasa puas atas hukuman yang dianggap setimpal. Tukang anu, bikin malu aja. Malam itu, cinta Anang dan Bunga diarak seperti sebuah kesalahan besar. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang ingin mendengar. Hanya ada suara hinaan dan tatapan penuh penilaian. Biarkan mereka tahu apa akibatnya kalau bikin malu desa ini. Jangan ada lagi yang biarin ngikutin perbuatan mereka. Lihat tuh, ini kuman yang pas. Kalau nggak begini, mereka nggak bakal kapok. Iya Anton, kita harus kasih pelajaran. Malu kita kalau sampai ada yang begini lagi. Nang,
Aku nggak kuat. Aku malu. Aku takut. Aku malu banget, Nang. Kita lewatin ini bareng-bareng. Aku ada di sini. Jangan dengerin mereka, Bunga. Fokus aja ke langkah kaki kita. Lihat tuh, pasan nggak tahu malu gitu kok mau dibilang cinta sejati. Cinta apa kalau cuma bikin aib? Cinta? Itu mah alasan mereka buat ngumpet-ngumpet. Kalau bener cinta, kenapa nggak bawa ke tempat yang layak? Nggak punya malu, ih. Bikin malu aja kalian. Hahaha. Kamu dengerin aku, Bunga. Mereka cuma ngomong karena nggak ngerti. Mereka nggak tahu apa-apa tentang kita. Kita lebih kuat dari semua ini. Tapi Nang, apa aku salah? Apa kita memang pantas diginiin? Kamu nggak salah, Bunga. Kita nggak salah. Kita cuma mau tempat tenang. Salah mereka karena nggak pernah tanya dan juga nggak pernah mau mengerti kita. Mereka tuh masih berani ngobrol. Harusnya mereka malu. Diam aja sambil mikirin kesalahan. Tuh, Anung, dengerin tuh warga. Kamu masih bisa ngomong. Cih, coba pengangguran kayak kamu mau kasih apa buat dia? Tempat di semak-semak lagi. Aku gak bakal kasih mereka alasan buat menang, Bunga. Kamu juga jangan nangis lagi. Jangan kasih mereka lihat kamu lemah. Aku coba, Nang. Aku pasti coba. Kalian semua cukup. Ini nggak adil. Kalian nggak tahu apa-apa tentang mereka. Kenapa nggak bicara baik-baik dulu? Lia, kalau kamu nggak mau ikut kasih pelajaran, mending diem aja. Jangan nambah masalah. Arakan itu bukan sekedar hukuman. Itu adalah pengadilan tanpa hakim, di mana kata-kata menjadi pisau dan prasangka menjadi palu penghakiman. Ingat baik-baik, jangan pernah bikin malu desa lagi. Betul, kalau nggak bisa berubah, lebih baik pergi dari sini. Udah selesai, Bunga. Gak ada lagi yang bisa mereka lakuin sekarang. Yang penting, kita masih bareng. Tapi Nang, mereka nggak bakal berhenti. Kita bakal terus disalahin. Mereka boleh ngomong apa aja, tapi kita yang nentuin gimana kita hidup, bukan mereka. Aku bakal buktiin ke mereka, Bunga. Aku janji, Bunga. Sudah cukup. Kita sudah jalani hukuman ini sesuai keputusan kita bersama. Mari kita tanyakan pada diri sendiri, apakah kita benar-benar menyelesaikan masalah atau hanya melampiaskan kemarahan kita. Anang dan Bunga memang salah karena memilih tempat yang tidak semestinya. Tapi apakah kita sudah coba beri mereka jalan keluar? Apa kita pernah tanyakan kenapa mereka harus memilih kebun, bukan tempat yang lebih layak? Pak, kalau semua orang ngikutin mereka, desa ini bakal rusak. Kita harus kasih pelajaran. Pelajaran itu harus membuat orang jadi lebih baik, bukan menghancurkan. Kita semua di sini punya tanggung jawab, bukan cuma untuk menghukum, tapi juga untuk membantu. Kalau cuma menghukum, kita sama saja seperti api yang membakar tanpa peduli apa yang tersisa. Anang, Bunga, kalian berdua harus ingat, cinta itu butuh tanggung jawab. Kalau kalian sungguh mencintai satu sama lain, buktikan dengan tindakan. Dan untuk kita semua, jangan hanya menghakimi. Kalau kita ingin desa ini tetap damai, kita harus belajar untuk memahami. Ketika hati yang rapuh dipukul oleh prasangka, hanya kerja keras yang bisa membuktikan keberanian untuk melawan stigma. Anang tahu perubahan paling dasar dimulai dari dirinya sendiri. Nang, kamu rajin juga ya. Kalau gini mungkin aku salah tentang kamu. Saya cuma mau buktiin, Bu. Saya nggak mau cuma jadi beban buat siapapun, apalagi buat Bunga. Nang, aku dengar dari Bunga, dia bangga banget sama kamu. Kamu tahu kan, dia selalu percaya sama kamu. Aku juga gak bakal nyerah. Ini semua buat dia. Aku cuma pengen dia bahagia. Cinta sejati tidak hanya bertahan dalam badai, tetapi juga tumbuh lebih kuat karenanya. Di sore itu, Anang dan Bunga memandang ke depan dengan harapan yang lebih besar. Nang, aku nggak pernah nyangka kalau kita bakal sampai sejauh ini. Aku juga gak nyangka, Bunga. Tapi aku tahu satu hal, selama kita berdua, semuanya bakal baik-baik aja. Nang, aku punya kabar bagus. Ada peluang kerja di kota buat kamu. Ini adalah lowongan kerja buat kamu dari kenalan bapak aku. Terima kasih, Lia. Aku gak tahu gimana balasnya. Kamu cukup bahagiain Bunga. Itu udah lebih dari cukup kok. Setiap langkah kecil menuju masa depan adalah kemenangan. Karena cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus melewati jalan penuh duri.